Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisnawan Gumelar dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2C. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta Dr. Randy Adidayani SMH. Oke, di sini saya akan yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang ajaran kausalitas, yaitu ajaran kausalitas masuk ke dalam unsur objektif karena merupakan suatu perbuatan yang merupakan sesuatu yang ada di luar diri. Di luar diri. Pentingnya ajaran ini merupakan untuk mengetahui sebab akibatnya. Secara rinci, ajaran ini penting untuk dua hal, yaitu yang pertama adalah menentukan hubungan sebab akibat atau ada tidak adanya peristiwa tindak pidana. Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sifat melawan hukum, yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Kemudian sesuatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tertentu masuk ke dalam unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Kemudian perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Arrest Hoek Road tanggal 20 Februari 1933 di kota Huzon mengenai dokter hewan. Kemudian contoh yang kedua yaitu di Indonesia putusan MARI pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Terus saya di sini akan menjelaskan tentang sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formal, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang bersifat sanksi. Kemudian ada yang melawan hukum material, yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan tentang sifat melawan hukum, yaitu hukum dalam material dibagi menjadi dua, yaitu adalah dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Kemudian dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tindak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan tentang asas tentang ajaran di sini akan ajaran kesalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan masuk ke dalam unsur subjektif karena kesalahan berada di dalam diri pelaku. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti yang umum, bukan arti yang khusus, karena kesalahan dalam arti yang khusus dalam hukum pidana itu dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dolus atau offset. Yang kedua yaitu keapaan, kelalaian atau culpa. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana atau straflighting-Ronden. Yaitu yang pertama yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Alasannya tidak memenuhi rumusan delik, kemudian orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian alasan tersebut dapat terjadi karena tindak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian yang kedua, tidak ada kesalahan dasar hukumnya, yaitu alasan pemaaf, alasan pembenar.
alasan pembenar, contohnya alasan yang diberi meniadakan melawan hukum atau seolah-olah dibenarkan. Contoh opermah atau daya paksa pasal 48, atau yang kedua yaitu nubit atau not stand bela paksa dalam pasal 49. Kemudian melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 57, kemudian melaksanakan perintahan undang-undang dalam pasal 50. Itu adalah alasan pembenaran umum. Kemudian di sini saya akan perbuatan pencurian antar suami istri, yaitu alasannya, contohnya alasan pemaaf di luar undang-undang apabila tidak kesalahan sama sekali atau kekeliruan. Yang kedua itu alasan tindak pidana liputan. Itu daya paksa atau overmatch, yaitu setiap kekuatan atau paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan. Daya paksa absolutal, daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahankan baik secara fisik atau psikis. Kemudian alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf umum. Yang pertama adalah didasarkan kualitas atau keadaan tertentu. Contoh tidak dapat bertanggung jawab. Kemudian daya paksa, yang kedua daya paksa dalam arti sempit. Kemudian yang ketiga bela paksa yang melampaui batas. Kemudian yang empat perintah jabatan yang tidak sah. Kemudian alasan pemaaf secara khusus, yaitu mempersiapkan atau memperlantar perubahan ke tata negaraan. Kemudian yang kedua menunjukkan kembali yang gagal. Kemudian yang ketiga yaitu tidak melapor kepada yang berwajib apabila ada seseorang yang ingin melakukan kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.